Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 17 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Kesombongan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Saudara-saudaraku, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar tentang apa artinya ungkapan jangan melampaui apa yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau pula apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jikalau engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami akan terus belajar kebenaran firman Allah, sehingga kami tidak menjadi orang yang sombong, tetapi menjadi orang yang rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagian tema dalam 1 Korintus pasal keempat, tentang supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan, diberikan tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Pak Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapkan, janganlah melampaui apa yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sahabat seperjalanan, bicara tentang dosa kesombongan, rupanya itu sangat cukup ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam catatan kita tahu dengan jelas Korintus adalah negara maju, sebuah kota yang maju, bukan negara, sebuah tempat perdagangan di mana banyak sekali kemudian orang-orang yang menjadi kaya. Karena kekayaan itu menjadi orang-orang cukup terdidik, mereka cukup pandai, mereka bercukupan secara ekonomi, dan mereka mendapatkan pengetahuan yang banyak. Sehingga tatkala ada sesuatu pihak lain yang mengajarkan, termasuk Paulus dan termasuk Apolos, maka biasanya yang namanya orang terdidik, orang cerdas, itu tidak mudah menerima. Bahkan di dalam kondisi tertentu, tatkala melewati bagian daripada tidak mudah menerima, maka menjadi sebuah kesombongan, maka menjadi sebuah keangkuhan. Catatan-catatan untuk menjadi orang yang rendah hati, itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, aku punya pengikut, kata Paulus. Apolos pun punya pengikut. Karena Apolos adalah seorang yang terdidik dari Alexandria. Tetapi mereka berdua sebagai pemimpin tidak kemudian bersaing satu dengan yang lain, berusaha menjatuhkan satu dengan yang lain, sebagaimana terjadi di dalam komunitas-komunitas merasa dirinya lebih kaya, lebih pandai, lebih berpengaruh, lebih banyak pengikut. Tidak mudah untuk bisa bertemu dua tokoh pemimpin seperti demikian kalau tidak punya sikap yang rendah hati. Sehingga ayat ini berkata, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya jangan melampaui apa yang tertulis, supaya jangan di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan satu daripada yang lain. Kesombongan itu akan kemudian mengangkat diri sendiri dan kelompoknya dianggap sebagai lebih baik, lebih unggul, kemudian lebih berharga daripada pihak lain, daripada kelompok lain. Kalau kita belajar tentang dosa kesombongan, itu dimulai dari menilai diri merasa lebih baik, lebih pandai, lebih cerdas, lebih berharga, lebih populer. Sebuah sikap arogan, sebuah sikap kesombongan, atau dalam sebuah istilah adalah megalomania, sebuah sikap membesar-besarkan diri, yang akhirnya setelah sikap sombong demikian, yang terjadi adalah kemudian mengecil-ngecilkan orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, bahkan dalam kondisi yang buruk bahkan bisa menghancurkan juga orang lain, bahkan bisa membunuh orang lain dalam rangka sebuah kesombongan. Tindakan kesombongan kita tahu dengan jelas bagaimana Herodes, bagaimana Firaun di zaman Musa membunuh anak laki-laki, dan bagaimana Herodes di dalam perjanjian baru membunuh anak laki-laki di usia di bawah 2 tahun. Maka dosa kesombongan adalah sebuah dosa, sebuah sikap superioritas tentang diri sendiri
dan pada akhirnya dia menjadi orang yang lupa diri. Firman Tuhan berkata, siapa kita kalau kita merasa sebagai superior? Siapa kita lalu kita merasa sebagai orang yang lebih baik, lebih berharga dari orang lain? Roma 3:23 dikatakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalaupun kita bisa menjadi lebih pandai dari orang lain, bukankah kecerdasan itu berasal dari Tuhan? Kalaupun kita bisa menjadi kaya lebih daripada orang lain, bukankah kemampuan engkau mencari harta benda, mencari penghasilan, tanganmu, kakimu, pikiranmu, keberadaanmu, bukankah Tuhan yang menciptakan? Bukankah semua yang ada pada diri kita adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia? Kalau pemahaman seperti demikian kita tidak miliki, lalu kita merasa apa yang kita punya adalah berasal dari kekuatanku sendiri, adalah berasal dari kepandaianku sendiri, adalah berasal dari keperkasaan dan kehebatanku sendiri, maka berhentilah titik untuk menjadi orang yang rendah hati. Maka yang dikembangkan adalah kesombongan, yang dikembangkan adalah keangkuhan. Sahabat seperjalanan, biasanya orang sombong itu tidak pernah berencana, kalau nanti saya dewasa, saya akan jadi sombong. Tidak pernah berencana. Tetapi kesombongan dimulai daripada bibit-bibit merasa diri lebih baik, bibit-bibit daripada diri merasa diri paling benar, itu tidak terasa. Tatkala terima pujian, mengalami keberhasilan, lalu kita masuk ke dalam satu teori, namanya teori perbandingan. Dulu kita membandingkan, kenapa saya miskin dia kaya, kenapa saya bodoh dia pandai. Lalu kita berjuang untuk tidak miskin dan tidak bodoh. Lalu setelah kita menjadi kaya, keluar dari kemiskinan, kita menjadi cerdas, keluar dari kebodohan. Karena dulunya adalah teori perbandingan, setelah kita punya tingkatan lebih tinggi, lalu kita masuk kembali dalam teori yang sama, namanya teori perbandingan. Sekarang orang lain lebih bodoh dari saya, sekarang orang lain lebih miskin dari saya. Sewaktu teori perbandingan dikenakan ke dalam setiap hidup, sahabat seperjalanan, maka rumusan cuma dua, menjadi orang yang minder, rendah diri, atau menjadi orang yang tinggi hati dan sombong. Karena hidup kita berdasarkan perbandingan antar manusia. Seyogianya untuk mengatasi yang namanya kesombongan adalah perbandingannya antara kita dengan Tuhan. Tuhan sang memberi anugerah, Tuhan yang melimpahkan berbagai macam kasih karunia. Hidup kita sangat bergantung dengan Tuhan. Dibandingkan dengan Tuhan, kita sangat jauh. Orang-orang yang hidupnya mau bercermin menghadap Allah, melihat keagungannya, kebesarannya, kekudusannya, kebenarannya, kasih dan cintanya, maka hidup kita akan penuh setiap hari dengan kerendah hatian dan bukan dengan kesombongan. Tetapi sewaktu sahabat seperjalanan masuk ke dalam teori perbandingan, waktu engkau miskin, engkau bodoh, engkau tidak terkenal, engkau rendah diri. Tetapi kalau masuk teori perbandingan dan kita menjadi orang yang berhasil, waktu kita kaya, kita populer, kita berkuasa, kita terkenal, kita menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Jauhkan dosa kesombongan, karena itu tidak disukai oleh Tuhan, dan tentunya itu adalah tindakan dosa. Biarlah kita selalu bercermin bukan dari teori perbandingan, tetapi selalu membandingkan diri kita tidak dengan manusia, tapi dengan Tuhan yang maha kasih, maha mulia, maha pemberi, maha melindungi. Semua kita hidup berasal daripada kebaikan-kebaikan Allah. Kita akan menjadi orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.